Perkenalkan, nama saya Teguh Latif Prasetyo, mengajar di SDIT Permata Islam 1 Poso, dan berapa lama mengajar? Sudah kurang lebih 7 tahun lebih. Perkenalkan, nama saya Dandi Teguh Utomo. Kami mengajar di SDIT Permata Islam 1 Poso dan mengajar selama kurang lebih 6 tahun. Atau mungkin sekarang sudah berjalan 7 tahun ya. Ya, perkenalkan, nama saya Tariq Ziyad Rahmatullah, mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Permata Islam 1. Berapa lama mengajar di sini? Kurang lebih sudah sekitar 7 sampai 8 tahun. Kalau saya kenapa memilih jalan untuk mengajar di sekolah ini, tentunya adalah untuk yang pertama jelas untuk berdakwah, menyalurkan ilmu yang sudah kami dapat selama di pesantren. Tentunya dengan mengajar juga merupakan amal soleh. Mungkin yang dahulu mengajar karena tugasan dari pondok atau weta bakti, tapi alhamdulillah setelah merasakan dunia pendidikan, mengajar anak-anak, alhamdulillah nyaman, dan kemudian ingin terus berkontribusi untuk selalu mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan insya Allah ilmu yang kita punya juga lebih bermanfaat. Sehari-hari masuk kurang lebih jam jam 7, kemudian sampai jam pertama itu sampai jam 8, masuk lagi jam kedua sampai jam 9. Jam 9 mulai istirahat setengah jam sampai jam 9.30, kemudian masuk sampai jam 10.30. Jam keempat masuk dari 10.30 sampai 11.30, kemudian istirahat. Kalau untuk Senin sampai Kamis kelas 456 pulang setengah 2. Khusus kelas 3 hari Senin dan hari Kamis itu pulang setengah 2. Tantangan menjadi guru sudah tentu yang pertama adalah tentang kesabaran, karena setiap anak memiliki terutama kebiasaan yang ada di rumah. Kadang sesuatu aktivitas ataupun kelakuan anak kadang memang ada yang kurang bagus, sehingga kita harus sabar dalam mendidik mereka, memberitahu mereka, memperbaiki akhlak mereka. Kemudian dalam pengajaran tentunya ketika masuk jam pelajaran ada anak-anak yang kemudian ribut dalam kelas, bermain dalam kelas. Kita sebagai pengajar harus selalu mengedepankan kesabaran kita dalam mengajar, ya, dan juga pemahaman anak, karena setiap anak dibekali kecerdasan yang berbeda-beda tentunya, sehingga kita sebagai guru harus senantiasa sabar dalam mendidik anak-anak kita, mulai dari hafalan ataupun pemahaman anak-anak kita dalam pelajaran yang kita berikan. Untuk kami sendiri, ya alhamdulillah, walaupun kami saat ini mengabdi di sini ya sudah bertahun-tahun, tapi Allah masih memberikan sebagian dari rezekinya, kemudahan, diberikan pekerjaan di luar dari pekerjaan kami sebagai guru. Walaupun ada juga sebagian teman-teman mengajar kami yang hanya memenuhi kehidupan bergantung dari gaji yang mereka dapatkan dari hasil mengajar. Maka dengan adanya bantuan itu tadi dari program Dompet Peduli, itu sangat membantu kami, ya. Beban melihat sekarang bahan pokok begitu sangat naik, ya, sehingga dengan ada program itu kami terbantu. Harapan kami tentang program santunan tenaga pengajar ini adalah tentunya semoga program ini dapat terus berjalan sehingga dapat membantu kami
dalam hal-hal mungkin dalam makanan pokok dan lain-lain. Dan juga kami harap ke depannya mungkin semoga santunan ini terus bisa meluas juga kepada masyarakat, bukan hanya kepada tenaga pengajar tapi juga pada masyarakat Poso Kota khususnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang begitu besar. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya kepada Dompet Peduli Amanatul Ummah, sehingga Dompet Peduli Amanatul Ummah dapat menyalurkan sebagian harta daripada donatur untuk membantu sesama, baik itu dari tenaga pengajar atau kepada masyarakat fakir miskin, duafa dan lain-lainnya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, barokah kepada para donatur sekalian, yakni dengan melapangkan rizkinya, hartanya lebih luas lagi, melapangkan hatinya lebih sabar lagi dalam menghadapi apapun ujian cobaan yang Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kecukupan kepada kita semua dan para donatur sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.